Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem modulasi AM, FM, dan PM. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muarif Ridwan Setio Pambudi, Muhammad Bagus, dan Sabandani Maeleva. Analog modulasi. Amplitude modulation adalah suatu modulasi yang memproses permodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi yang tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi tanpa mempengaruhi dan mengubah frekuensinya. Modulasi AM, sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sinyal permodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses permodulasi. Cara ini dipakai dalam transmisi radio AM untuk memungkinkan frekuensi audio dipancarkan ke jarak yang jauh. Dengan cara superimposisi frekuensi audio pada pembawa frekuensi radio yang bisa dipancarkan melewati antena. Frekuensi radio adalah frekuensi yang dipakai untuk radiasi energi elektromagnetik koheren yang berjasa untuk maksud-maksud komunikasi. Frekuensi radio terendah adalah sekitar 10 kHz dan jajarannya merentang sampai ratusan GHz. Di sini merupakan gambar dari sinyal amplitude modulation. Sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya. EC sama dengan amplitude pembawa dikali sin dikali omega C dikali T. Sinyal pemodulasi untuk memudahkan analisa diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga dengan persamaan matematisnya. EM sama dengan amplitude termodulasi dikali sin dikali omega M dikali T. Keterangan EC sama dengan amplitude maksimum sinyal pembawa, omega C sama dengan 2pi Fc, dengan Fc adalah frekuensi sinyal pembawa. EM sama dengan amplitude maksimum sinyal pemodulasi, omega M sama dengan 2pi Fm, dengan Fm adalah frekuensi sinyal pemodulasi. Sinyal AM, yakni sinyal hasil proses modulasi amplitude diturunkan dari EC sama dengan amplitude pembawa ditambah EM dikali sin omega C dikali T menjadi EC sama dengan amplitude pembawa dalam kurung 1 ditambah M dikali sin omega M dikali T dikali sin omega C dikali T menjadi EC sama dengan amplitude pembawa dikali sin dikali omega C dikali T ditambah M amplitude pembawa per 2 cos dalam kurung omega C dikurang omega M dikali T dikurangi M dikali amplitude pembawa per 2 cos dalam kurung omega C dikurangi omega M dikali T. Indeks modulasi M sama dengan EM per EC, yang dimana EM merupakan amplitude pemodulasi dan EC merupakan amplitude pembawa, sama dengan amplitude maksimal dikurangi amplitude minimal per amplitude maksimal ditambah amplitude minimal. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Apabila indeks modulasi terlalu besar, M lebih besar dari 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat, dan apabila indeks modulasi terlalu rendah, M kurang dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 100%, maka kita harus dapat membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi.
Hal ini dapat diatasi dengan cara menentukan nilai indeks modulasi. Pengaruh indeks modulasi. Di sini kita bisa lihat terdapat gambar M sama dengan 1 dan M lebih besar daripada 1. Kondisi indeks modulasi M sama dengan 1 adalah kondisi yang ideal, di mana proses modulasi amplituda menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi. Spektrum sinyal AM dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar di atas terlihat, modulasi amplituda memerlukan bandwidth 2 kali bandwidth sinyal pemodulasi, sama dengan 2 FM. Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematik sebagai berikut. PT sama dengan PC dalam kurung 1 ditambah M kuadrat per 2 sama dengan PC ditambah PCM kuadrat per 2, di mana PC adalah sinyal pembawa. PCM kuadrat per 2 adalah daya total sideband LSB plus USB. Dari persamaan-persamaan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa lebar pita frekuensi bandwidth dalam sebuah proses modulasi amplitudo adalah 2 kali frekuensi sinyal informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbandani Milawa. Saya ingin menjelaskan tentang modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi merupakan suatu modulasi di mana frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah menurut sinyal informasi yang dapat kita lihat sebagai gambar berikut dengan keterangan gambar A sebagai pembawa termodulasi, gambar B sebagai sinyal permodulasi, dan gambar C sebagai gelombang termodulasi frekuensi. Dalam modulasi frekuensi, frekuensi diasumsikan sebagai turunan sudut apabila sudut berubah-ubah terhadap waktu, dan frekuensi radian termodulasi ini sebagai perubahan frekuensi sinyal pembawa oleh gelombang pemodulasi, sehingga gelombang pembawa dimodulasi frekuensi dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Fc kali T sama dengan A cos theta kali T, dengan Fc sebagai gelombang pembawa dimodulasi frekuensi, A sebagai amplitudo gelombang pembawa, dan theta T sebagai sudut gelombang pembawa. Jika theta T berubah sesuai dengan gelombang permodulasi Ft, maka akan diperoleh rumus sebagai berikut. Bila Ft sama dengan E cos T, dengan Ft adalah gelombang permodulasi, A adalah amplitudo gelombang permodulasi, dan dalam frekuensi sudut gelombang permodulasi maka terdapat rumus yang dapat kita lihat sebagai berikut. Dengan suatu kontona yang tergantung pada amplitudo A sinyal permodulasi dan rangkaian pengubah variasi dalam amplitudo sinyal ke perubahan-perubahan dalam frekuensi pembawa yang bersesuaian, sedangkan theta diambil dari nilai sama dengan 0 dengan mengacu pada acuan fasa yang tepat, dan dapat dilihat modulasi frekuensi ditulis sebagai berikut. Dalam persamaan dapat dilihat bahwa amplitudo gelombang pembawa tidak berubah meskipun telah dimodulasi. Amplitudo gelombang permodulasi menentukan besarnya perubahan frekuensi pembawa, dengan frekuensi permodulasi menentukan kecepatan perubahan frekuensi pembawa. Indeks modulasi dalam permodulasi frekuensi adalah pembanding devisa frekuensi terhadap frekuensi permodulasi. Substitusi pertama di atas ke persamaan di bawah akan menghasilkan sebuah persamaan baru yang menyatakan akan gelombang pembawa dimodulasi dengan sinyal sinusoida sebagai berikut. Dan selanjutnya ada spektrum frekuensi. Bentuk gelombang menurut waktu dari suatu sinyal dapat dipresentasikan oleh serangkaian gelombang sinus dan kosinus yang dinamakan sebagai spektrum sinyal. Sementara menyatakan bahwa spektrum frekuensi menggambarkan frekuensi terhadap amplitudo sinyal, di mana sumbu horizontal menyatakan frekuensi dan sumbu vertikal menyatakan amplitudo. Untuk menganalisis spektrum gelombang FM, maka persamaan tersebut harus diuraikan terlebih dahulu, dan langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi gelombang pembawa termodulasi terdiri dari suatu pembawa sejumlah tak hingga pita-pita di sisi spasi pada frekuensi, dan seterusnya dari pembawa, dan dapat kita lihat sebagai gambar berikut. Dari gambar di atas maka kita amati bahwa spektrum gelombang FM terbentuk dari komponen sinyal pembawa dengan amplitudo, dan beberapa sinyal pita terletak simetris terhadap sinyal pembawa. Masing-masing sinyal pita sisi memiliki amplitudo yang berbeda sesuai dengan koefisien interval antara pita sisi merupakan kelipatan bilangan bulat terhadap EM.
Deviasi frekuensi. Gambar di atas menunjukkan suatu bentuk gelombang sinyal terhadap sinusoida dengan frekuensi yang berubah-ubah berdeviasi terhadap waktu. Tampak dalam gambar tersebut bahwa perubahan periode T mengakibatkan terjadi perubahan frekuensi. Perubahan frekuensi tersebut dinamakan deviasi frekuensi. Dalam kaitannya dengan modulasi frekuensi menyatakan bahwa deviasi frekuensi adalah perubahan frekuensi yang muncul pada pembawa akibat perubahan sinyal promodulasi. Nah, yang terakhir ada lebar pita. Lebar pita atau bisa dikatakan bandwidth adalah bagian spektrum frekuensi yang digunakan suatu stasiun pemancar. Secara simetris, lebar pita dalam frekuensi tertinggi stasiun pemancar dikurangi frekuensi terendah dengan rumus lebar pita sama dengan F tertinggi dikurangin F terendah. Aturan Carson menyatakan bahwa lebar pita dalam gelombang yang mengalami modulasi frekuensi sama dengan 2 kali jumlah deviasi puncak frekuensi dan frekuensi tertinggi sinyal promodulasi. Cara matematis aturan Carson adalah BFM sama dengan 2 kali N kali FM dan sama dengan 2 beta plus 1 kali FM 2 delta F plus 1 kali FM sama dengan 2 delta F plus FM dengan keterangan BM merupakan lebar pita maksimum yang merupakan banyak pita sisi, beta sama dengan indeks modulasi, delta F deviasi frekuensi maksimum, dan FF sebagai frekuensi tertinggi sinyal promodulasi. Terima kasih. Fase modulasi. Fase modulasi adalah salah satu jenis dari modulasi analog. Fase modulasi tidak seperti frekuensi modulasi yang sangat terkenal. Fase ini jarang digunakan karena menggunakan perangkat keras yang lebih kompleks daripada frekuensi modulasi. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada modulasi jenis ini, amplitudo dan frekuensinya tidak diubah, tetapi sinyal pembawa yang diubah. Cara kerja modulasi ini adalah menggunakan perbedaan sudut fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada cara modulasi ini, amplitudo dan frekuensi tetap, sedangkan fasanya berubah-ubah. Cara modulasi ini adalah cara yang paling baik, namun yang paling sukar digunakan. Biasanya digunakan untuk pengiriman data dalam jumlah yang banyak dan dalam kecepatan yang tinggi. Teknik fase modulasi merupakan bentuk modulasi yang menggunakan informasi sebagai variasi dari fase sinyal pembawa. Hampir mirip dengan frekuensi modulasi, frekuensi pembawa juga bervariasi karena fase dan tidak berubah amplitudo pembawa. Kelebihan dari fase modulasi adalah tahan terhadap nas atau deras yang sangat tinggi, tetapi menggunakan daya yang sangat rendah. Kekurangannya adalah fase modulasi harus menggunakan perangkat keras yang lebih kompleks dibandingkan modulasi yang lain, baik frekuensi modulasi maupun analog modulasi.